Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tugas paper review dari mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi. Dengan saya, Elok Wanudia, dan akan dilanjutkan oleh partner saya dengan Bapak Rahmat Ramadan. Untuk pertama kali kita akan mendefinisikan bahwa manajemen strategi dan inovasi itu karena banyak perusahaan sekarang ini menghadapi tantangan yang mendasar dalam strategi organisasi dan praktek manajemen mereka. Perubahan tersebut didorong oleh pesatnya perubahan teknologi, persaingan global, dan munculnya ekonomi berbasis pengetahuan. Permintaan pasar dan produk berubah lebih cepat dari sebelumnya. Salah satu faktornya adalah yaitu pelanggan menuntut yang lebih banyak pilihan dan pemenuhan kebutuhan yang lebih disesuaikan. Lalu siklus hidup produk yang semakin pendek, batas-batas pasar yang menjadi kabur dan menyatu, dan yang keempat, permintaan dan persaingan global yang kini menjadi hal yang lumrah dan bukan sebuah pengecualian. Yang terakhir yaitu inovasi teknologi yang mempunyai dampak yang besar terhadap industri. Karena meningkatnya dampak dari kekuatan perubahan tersebut, organisasi modern kini harus memanfaatkan peluang yang sempit, memperkenalkan produk baru secara berurutan, dan merespon dinamika pasar yang secara real time. Pergeseran ini bersifat tidak pasti, cepat, dan mudah berubah, maka seringkali tidak disadari oleh banyak perusahaan. Secara umumnya, perubahan dalam lingkungan yang kompetitif mempunyai konsekuensi penting bagi pengembangan dan pengelolaan produk, pasar, dan kemampuan organisasi. Hal ini mempercepat peralihan dari strategi dan praktik organisasi yang kaku. Pengelolaan ritme perubahan yang seperti ini merupakan tantangan bagi strategi dan inovasi bisnis. Karena bisnis yang sukses adalah bisnis yang mampu berinovasi dan berkembang secara strategis. Untuk selanjutnya itu adalah strategi, kemampuan strategis, dan ada sebuah keunggulan yang kompetitif. Yang pertama akan saya jelaskan tentang strategi, di mana strategi korporat itu adalah pola keputusan dalam suatu perusahaan yang menentukan dan mengungkapkan tujuan dan rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi itu dipecah menjadi dua kegiatan yang mendasar, yaitu perumusan dan implementasi. Di mana perumusan itu melibatkan pengambilan keputusan dan mengenai apa sih yang harus dilakukan. Sedangkan kalau implementasi itu melibatkan perancangan program dan rencana untuk mencapai hal ini. Dalam pandangan strategi, cakupan kemungkinan-kemungkinan alternatif itu dipersempit dengan mencocokkan peluang dengan kompetensi. Selanjutnya, masing-masing peluang telah diidentifikasi dan signifikasinya di masa depan diperkirakan secara akurat. Pencocokan ini merangkum tujuan perusahaan yang posisinya dalam sebuah lingkungan. Strategi yang saya jelaskan tadi dirumuskan dan sebagai jawabannya itu terdapat ada 4 pertanyaan dasar yang dibingkai secara terperinci. Apa yang mungkin dilakukan bisnis tersebut, apa yang bisa dilakukan di bisnis ini, lalu yang ketiga, apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam bisnis ini, serta apa sih yang harus dilakukan oleh dunia usaha dari sudut pandang masyarakat. Selanjutnya, tentang kemampuan strategis, yaitu dia menciptakan keselarasan melalui proses mencocokkan lingkungan eksternal dengan kekuatan internal yang memungkinkan peningkatan kinerja organisasi. Namun, hal ini hanya dilakukan dalam jangka pendek, sedangkan kelangsungan hidup jangka panjang memerlukan kapasitas untuk mampu menghadapi ketidakseimbangan lingkungan yang melalui inovasi dan pembelajaran. Untuk melakukan hal ini, tujuannya harus berupa identifikasi dan mengembangkan kemampuan dasar yang sulit ditiru. Kemampuan mendasar ini menentukan kelangsungan hidup dan kemakmuran organisasi dalam jangka panjang. Lalu menurut Tangkai, mencatat 4 prinsip dasar kompetisi berbasis kemampuan, yaitu yang pertama, landasan strategi perusahaan bukanlah produk dan pasar, melainkan proses bisnis. Yang kedua, keberhasilan kompetitif bergantung pada transformasi proses-proses utama perusahaan
yang menjadi kemampuan strategis yang secara konsisten memberikan nilai unggul kepada pelanggan. Yang ketiga, perusahaan menciptakan kapabilitas ini dengan melakukan investasi strategis pada infrastruktur pendukung yang menghubungkan dan melampaui unit bisnis strategis dan fungsinya pada tradisional. Yang keempat, karena kapabilitas harus bersifat lintas fungsi, pemimpin strategis berbasis kapabilitas itu disebut dengan CEO. Nah, keunggulan kompetitif yang terakhir saya jelaskan, dia bertujuan tidak hanya untuk mencakup strategi yang dirancang dan strategi yang diambil secara bertahap dan memanfaatkan peluang, namun mengambil satu langkah lebih jauh dalam memberikan dimensi perluasan terhadap peluang potensial. Maksud strategis menyatakan visi strategis sebagai rangkaian kemampuan yang ada saat ini dan bukan sebagai batasan kemampuan tersebut. Bisa dilihat dari gambar di atas, competitive advantage ini ada tiga yang mempengaruhi, yaitu di mana kamu sedang bersaing, yaitu ada market selection-nya, competitor selection-nya. Lalu the way you compete atau cara kamu bersaing bagaimana, itu terdapat di produk strateginya, positioning strategi, sourcing strategi, dan sebagainya. Dan yang paling pertama atau yang paling basic itu untuk memenangkan kompetisi ini adalah aset dan juga skill yang harus dimiliki. Selanjutnya, untuk materi ini adalah strategi umum untuk sebuah inovasi. Potensi dari strategi-strategi ini dapat dicapai jika suatu perusahaan mampu menerapkan salah satu atau kombinasi dari strategi-strategi tersebut. Dan perusahaan-perusahaan pesaing mengalami kesulitan untuk meniru strategi yang dipilih perusahaan tersebut. Tipe umum dapat diklasifikasikan dan dikelompokkan menurut orientasi dasar masing-masing pendekatan. Tipe dasar strategi dapat dibedakan, di sini ada 4. Yang pertama adalah product to market, lalu ke fokus strategis, di mana fokus utama dari strategi ini adalah mengembangkan produk dan pasar dengan cara dirancang untuk meraih posisi kompetitif yang unggul. Strategi generik yang menurut Porter memfokuskan kepada yang pertama adalah cost reduction, diferensiasi atau pembeda produknya itu apa, lalu niching atau ceruk celah produknya itu apa untuk di pasaran. Yang keempat adalah diversification atau keberagaman produk. Yang terakhir adalah innovation and the effect on product success atau inovasi dan pengaruhnya itu terhadap kesuksesan produk itu apa sih yang bisa diterima di masyarakat. Lalu yang kedua adalah opportunity risk focus strategis, di mana kelompok strategi ini didasarkan pada resiko dan orientasi masa depan perusahaan. Tipologi strategis menurut Miles menggambarkan dengan baik orientasi ini. Nah, strategi tersebut dibagi menjadi 4, yaitu prospectors, analyzer, defenders, dan juga reactors. Di mana prospector dan analyzer ini strateginya berorientasi mengambil sebuah resiko. Sedangkan dua yang lainnya, yaitu defenders dan reactors, berorientasi menghindari resiko. Yang ketiga adalah time based, yaitu industri, kompetitor, fokus strategis. Nah, strategi-strategi ini mempertimbangkan dinamika persaingan untuk menciptakan posisi masuk dan posisi industri yang menguntungkan. Di satu sisi, strategi ini dapat disebut sebagai strategi yang berfokus kepada pesaing, karena strategi tersebut mempunyai tujuan untuk mengungguli pesaingnya dalam sebuah industri. Strategi ini bergantung pada waktu masuknya ke pasar suatu industri ketika kondisi struktural yang sudah mendukungnya. Terdapat keterkaitan antara format strategi pada masing-masing orientasi kelompok, terutama antara dimensi waktu dan risiko serta peluang. Hal ini dapat dibuktikan dengan tumpang tindih konseptual antara artipe strategi generik dalam kelompok-kelompok tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu proactive strategic orientation and innovation.
Orientasi strategis ini ditandai dengan strategi perusahaan yang agresif dan tindakan yang berani, serta pengambilan keputusan untuk meningkatkan daya saing. Mereka yang menunjukkan orientasi strategis proaktif mencakup fokus agresif pada inovasi, memenuhi harapan pelanggan yang terartikulasi dan tersembunyi, serta mendorong dan mengidentifikasi preemptif terhadap peluang pasar yang baru dan juga bertindak berdasarkan hal-hal tersebut, di mana tujuannya adalah untuk memimpin atau mengubah persaingan dan memerlukan peningkatan tingkat kecerdasan pasar dan juga daya tangkap. Selanjutnya tentang inovasi strategis time over. Itu ada dua, yaitu pioneering atau first mover strategi, dan yang kedua adalah follower, yaitu lead entry strategi. Sebelum saya menjelaskan tentang dua itu, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pola umum ataupun ideal siklus hidup sebuah produk. Nah, ideal siklus hidup ini dibagi menjadi 4 fase, yaitu pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan juga penurunan. Di mana awalnya penjualan lambat karena produk baru dikenalkan. Lalu bergantung pada kebaruan produk, dan calon pengguna harus diberi informasi dan dibujuk untuk membeli produk secara melalui pemasaran yang efektif atas fitur, atribut, dan keunggulan produk itu. Selanjutnya, kondisi persaingan itu berubah dan berevolusi seiring dengan kemunculan perkembangan dan kematangan industri tersebut. Nah, pemaparan saya ini bisa dilihat dari grafik di bawah ini, grafik di bawah, di mana kalau fase pengenalan, pertumbuhan, dan kedewasaan itu secara waktunya dia akan mengalami penurunan. Pola penjualan yang juga diamati dalam siklus hidup yang merupakan gambaran kumulatif dari pengaruh tingkat difusi inovasi dan juga adopsi inovasi. Lalu dari gambar atau grafik di bawah ini itu dia itu menunjukkan bahwa siklus hidup produk dia itu fokusnya hanya pada produk tertentu, atau jika digabungkan sebagai kategori dan siklus hidup yang biasanya itu direpresentasikan sebagai grafik penjualan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, yang pertama adalah pioneering atau first mover strategi, di mana seorang pionir itu belum tentu dia adalah seorang penemu suatu teknologi atau inovasi produk, melainkan perusahaanlah yang pertama kali memperkenalkan inovasi itu ke pasar. Bukan hanya pengembangnya, tetapi juga yang pertama kali mengkomersialkan inovasi tersebut. Menjadi pionir itu adalah bisnis yang mahal dan beresiko, namun imbalannya seringkali berarti pangsa pasar dan keuntungannya itu jelas lebih besar. Imbalan ini diberi label keuntungan penggerak pertama. Penelitian mengenai waktu memasuki pasar baru menunjukkan bahwa perusahaan pionir cenderung menikmati keunggulan kompetitif yang bertahan lama dibandingkan pendatang baru. Urutan masuknya tidak hanya mempengaruhi pangsa pasar, tetapi juga memberikan keuntungan bagi pionir itu sendiri, seperti biaya produksi, biaya iklan, loyalitas merek, kualitas, dan lain sebagainya. Nah, keunggulan ini selanjutnya diterjemahkan sebagai perbedaan pangsa pasar atau diferensiasi. Pada awal siklus hidup, pionir mendominasi pasar dan seringkali terus menguasai sebagian pasar bahkan setelah masuknya pesaing-pesaing. Nah, menurut Robinson dan Fornell, hal ini muncul dari 3 sumber keunggulan pasar, yaitu yang pertama adalah relative consumer advantage, relative marketing mix advantage, dan relative direct cost advantage. Selanjutnya dan juga yang terakhir adalah follower lead entry strategi. Perusahaan pengikut adalah perusahaan yang bukan pertama kali memasarkan. Perusahaan-perusahaan ini mengizinkan perusahaan lain untuk berinovasi, lalu kemudian menunggu waktu yang paling tepat bagi mereka untuk memasuki pasar.
Strategi pengikut dapat mengambil beberapa bentuk tergantung pada waktu dan urutan masuk, serta cara persaingan yang mereka adopsi. Nah, perusahaan pengikut ini dapat berupa an early follower atau juga dengan fast followers, in step in majority of competitors atau simply a followers, dan yang ketiga adalah late followers, also known as late entrant. Nah, keuntungan dari strategi fast followers pada dasarnya berasal dari biaya yang lebih rendah dan risiko yang lebih rendah. Di mana manfaat utama dari pendekatan ini, yaitu pendekatan followers strategi itu adalah membiarkan ketidakpastian pasar itu hilang. Belajar dari pengalaman pionir strategi, kesalahan dan keberhasilannya itu apa, maka dia akan mengadopsi itu. Dan yang ketiga, memperkenalkan teknik manufaktur yang unggul. Yang keempat, memperkenalkan produk dengan fitur teknologi atau desain yang unggul. Serta yang kelima itu adalah menyempurnakan bauran pemasaran atau disebut dengan marketing mix. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya dengan Bapak Rahmat. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Elo. Selanjutnya tentang pemilihan strategi. Ini antara pioneering versus following. Yang pertama itu kita harus melihat ada dua eh, kondisinya. Pertama, kalau ini keberlanjutan pemimpin pasar. Jadi dalam kondisi ini pioneering sebaiknya dipilih jika pesaing tidak mudah meniru inovasi atau jika perusahaan mampu berinovasi lebih cepat dibandingkan pesaing. Nah, cara untuk mengontrol laju inovasi ini dengan paten, kemudian rahasia dagang, purwarupa internal ini maksudnya prototype in-house, kemudian integrasi vertikal ke dalam area sensitif pesaing, kemudian membangkitkan kebijakan personal dan apresiasi inovasi ini supaya terus ada inovasi-inovasi. Kemudian nomor dua ini adalah kemampuan untuk mengatur aturan. Pioneering memungkinkan sukses apabila perusahaan mampu mendikte aturan main. Dengan begitu bisa membuat keuntungan kompetisi. Nah, kemudian keuntungan kompetisi didapat dari reputasi, kualitas, dan jasa, penempatan di sektor pasar yang menarik, pembagian suara yang lebih tinggi, kebebasan pilihan distribusi, kemudian keahlian dan pengalaman manufaktur, de facto standar terhadap pesaing yang terlambat. Kemudian, nah ini beberapa kondisi mampu membuat strategi follower atau peniru bisa lebih baik atau setidaknya setara dari strategi pioneering. Berikut adalah 5 kondisi tersebut oleh Bolton tahun 1993. Yang pertama, industri dengan intellectual property yang lemah, kemudian industri yang tergantung teknologi, kemudian industri dengan pasar dan teknis yang tidak pasti, kemudian industri dengan perubahan teknologi yang sangat cepat, kemudian yang terakhir adalah industri dengan laju informasi yang cepat. Kemudian strategi bertahan untuk pioneering ini ada beberapa. Yang pertama, strategi serangan atau balasan. Jadi dalam konteks bisnis atau strategi, ini merujuk pada pendekatan atau rencana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk menyerang atau membalas tindakan pesaing pada situasi tertentu. Pionir sebaiknya mengambil langkah ini apabila pertama adanya keunggulan kompetisi yang signifikan, kemudian pendatang baru tidak mampu membangun skala ekonomi setara dengan pionir. Kemudian akses sumber daya oleh pendatang baru rendah hingga menengah. Nah, pilihan domain yang akan diserang adalah yang pertama ini langsung di domain rumah pionir. Kemudian tidak langsung di mana pendatang, kalau tidak langsung itu di mana pendatang baru sedang bekerja. Kemudian secara langsung dan tidak langsung, kombinasi dari keduanya. Terus selanjutnya adalah strategi bekerja sama atau penyesuaian. Strategi yang melibatkan bekerjasama atau melakukan penyesuaian untuk menerima kehadiran pesaing baru di pasar. Kondisi yang memunculkan adopsi strategi ini adalah kurangnya keunggulan minimal dibandingkan pesaing, kemudian skala yang setara dengan pesaing baru, kemudian aksesibilitas sumber daya yang setara dimiliki oleh pesaing baru. Kemudian yang terakhir ini strategi mengabaikan pasar. Jadi
sangat mungkin bahwa pelopor terkalahkan oleh keunggulan pesaing baru. Pesaing baru mungkin memiliki produk yang lebih baik serta sumber daya dan kompetensi yang lebih mendalam. Ketika kalah dalam sejumlah dimensi penting, pelopor hanya memiliki sedikit pilihan selain mengelola keluarnya dengan cara yang elegan daripada mengalami kerugian dalam pertempuran yang tidak dapat dimenangkan. Keluar dapat dilakukan dengan cepat atau dengan perencanaan penarikan diri yang lambat. Kemudian ini respon pionir terhadap kompetisi. Pilihannya pertama bisa di harga ini dapat diturunkan apabila pasar sensitif terhadap harga, kemudian silang permintaan yang tinggi, kemudian kurva pengalaman dan ekonomi skala kuat. Kemudian dalam hal produk, pionir dapat memposisikan ulang atau memperluas posisinya jika kebutuhan pasar heterogen dan diferensiasi serta segmentasi memungkinkan. Pionir perlu memastikan bahwa produk intinya mencakup dimensi produk yang signifikan yang ditawarkan oleh pesaing baru. Kemudian komunikasi. Dengan identitas merek yang kuat, mampu menahan serangan pesaing. Ya, ini seperti brand equity. Kemudian distribusi. Ini dengan memperluas jalur distribusi. Oke, selanjutnya desain dominan dibanding life cycle. Munculnya desain dominan adalah sebuah peristiwa penentu yang secara drastis mempengaruhi pola persaingan dan secara drastis mengurangi kemungkinan kesuksesan bagi pesaing yang datang belakangan oleh Utterback dan Suarez tahun 1993. Perusahaan yang mengintegrasikan atribut kunci dari apa yang akan menjadi desain produk dominan di masa depan ke dalam lini produk mereka memiliki 2 kali lipat kemungkinan bertahan hidup dibandingkan dengan yang mengabaikan munculnya desain dominan oleh Christensen et al. Tahun 1998. Di sebelah kiri bawah ini ada model oleh Tussman et al. Tahun 1997. Ini menggambarkan technological substitution. Jadi di sini setiap siklus terdiri dari periode yang silih berganti dari variasi teknologi, seleksi, konvergen. Nah, kemudian mulai dari discontinue mewakili pergeseran teknologi radikal. Kemudian untuk di tahap ferment terdiri dari 2 tahap, era substitusi dan kompetisi desain. Ini ada di grafik sebelah kanan bawah ini yang sumbu X ini adalah time dan sumbu Y adalah level of parity. Jadi di tahap awal itu muncul era substitusi, pengganti-pengganti untuk sebuah produk ini. Kemudian dengan berjalannya waktu, ini menjadi era of design competition. Sampai nanti muncul dominant design. Setelah itu kemudian masuk ke era incremental. Oke. Kemudian faktor munculnya desain dominan. Ini dipengaruhi beberapa hal. Pertama, faktor tingkat perusahaan. Jadi ini ukuran, kekuatan, reputasi, dan citra berperan penting untuk jalur desain. Kemudian manuver strategis. Manuver strategis seperti membangun aliansi dengan perusahaan pesaing lainnya dan peserta rantai pasokan dapat membantu dalam proses adopsi. Kemudian faktor lingkungan. Sejumlah faktor lingkungan umum, pemasok, pelanggan, dan pesaing dapat memainkan peran dalam munculnya standar. Kemudian kesempatan. Selain strategi sistematis untuk menetapkan varian perusahaan sebagai standar, keberuntungan, waktu yang tepat, dan kebetulan dapat memainkan peran dalam munculnya standar. Kemudian ini adalah strategi desain optimal tergantung pada apakah perusahaan memasuki pasar sebelum atau setelah desain dominan muncul. Perusahaan akan masuk di awal dan berubah ke desain dominan. Kemudian kalau menunda masuk, ini akan dapat meningkatkan kemungkinan memilih desain dominan. Nah, ini di sebelah kiri ada grafik ini. Jadi sumbu X-nya ini waktu, ini fase
fase development, kemudian yang sumbu Y ini adalah market growth. Jadi kalau di awal itu inventor itu marketnya masih sedikit, kemudian masuk ke strategi pionir, kemudian fast follower. Di sini marketnya mulai bergerak naik, kemudian diikuti dengan mass imitator. Kemudian ini adalah tahap munculnya dominan design. Kemudian setelah itu masuk ke niche imitator. Kalau yang di awal adalah didominasi oleh produk inovasi produk, tapi setelah munculnya dominan desain itu adalah inovasinya dalam hal proses. Kemudian ini yang di bawah ini adalah selanjutnya strategi proteksi inovasi. Cara-caranya adalah dengan mengunci pelanggan, kemudian mengunci pesaing, kemudian memelihara standar properti. Nah, ini juga untuk memelihara standar properti ini ada beberapa cara, itu dengan memblokir, kemudian berlari, maksudnya tetap melakukan prosesnya, kemudian berkelompok. Ini menggandeng beberapa perusahaan lain gitu. Kemudian selanjutnya ini adalah mapping strategi inovasi. Jadi di sebelah kiri ini ada yang bawah ini risk investment, kemudian opportunity dan cost. Jadi contohnya satu, kalau yang speed to market ini kalau investasinya itu tergolong rendah sampai ke menengah, tapi opportunity cost-nya tinggi. Jadi lebih baik dicoba untuk secepatnya masuk ke market karena resikonya tidak besar, tapi ada kemungkinan mendapatkan hasil yang besar. Kemudian untuk contohnya lagi ekstrimnya untuk perfection, ini risk dan investmentnya ini tinggi, tapi opportunity cost-nya rendah. Jadi ini harus berhati-hati. Ini lebih cenderung memilih perfection. Kemudian ini ada product hedge. Ini untuk apa? Ada produk baru dan produk yang lama. Kemudian ini juga ada decomposition. Jadi kalau decomposition ini memecah beberapa inovasinya menjadi inovasi yang kecil-kecil, step bertahap. Kemudian juga ada yang market hedge, ini eh, perubahan di marketnya. Kemudian nanti ini juga ada joint venture dan alliance. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini, bagaimana kalau yang joint venture atau alliance ini? Kalau semakin ke bawah itu semakin familiar. Jadi eh, contohnya kalau teknologinya itu memang familiar, kemudian juga marketnya itu juga familiar, jadi ini bisa dengan cara akuisisi. Tapi kalau yang contoh ekstrimnya sebelah kanan atas itu teknologinya itu tidak familiar dan marketnya juga tidak familiar, ini dengan venture capital, modal venture ya, modal ventura begitu. Kemudian kalau ini teknologinya ini eh, familiar tapi marketnya tidak familiar, ini bisa dengan joint venture. Contohnya seperti itu. Oke, kemudian desain dominan ini di peningkatan life cycle ini strategi inovasi disruptif. Jadi ini adalah salah satu jenis inovasi yang muncul adalah inovasi disruptif. Merupakan sarana yang kuat untuk memperluas dan mengembangkan pasar baru serta menyediakan fungsionalitas baru yang pada gilirannya mengganggu keterkaitan pasar yang ada. Ini pendapat dari Christensen dan Raynor tahun 2003 dan Gilbert tahun 2003. Kemudian inovasi disruptif dianggap memiliki 5 karakteristik berikut. Yang pertama, inovasi ini memiliki kinerja di bawah nilai pelanggan mainstream. Kemudian fitur baru yang ditawarkan oleh inovasi ini tidak dihargai oleh nilai pelanggan mainstream. Kemudian inovasi ini umumnya lebih sederhana, lebih murah, dan ditawarkan dengan harga lebih rendah daripada produk yang sudah ada.
Kemudian pada saat diperkenalkan, inovasi ini menarik segmen pelanggan yang sensitif terhadap harga dan terbatas pada ujung bawah pasar, sehingga membatasi potensi keuntungan bagi pesaing yang sudah ada. Kemudian seiring waktu, perkembangan lebih lanjut meningkatkan kinerja inovasi pada atribut yang dihargai oleh pelanggan mainstream hingga mencapai tingkat di mana inovasi ini mulai menarik lebih banyak pelanggan. Sebuah pengamatan berharga di sini adalah bahwa teknologi disruptif pada awalnya memiliki kinerja di bawah teknologi dominan dalam dimensi yang diinginkan pasar utama. Tapi dengan perbaikan yang stabil, teknologi ini memenuhi atau bahkan melebihi tuntutan tersebut. Wawasan berharga kedua adalah bahwa perusahaan incumbents yang dominan tergeser, meskipun mereka melakukan apa yang generasi-generasi alih strategi dan filosofi dasar dalam pemasaran katakan harus dilakukan, mendengarkan pelanggan utama mereka. Ini oleh Telis 2006. Kemudian inovasi ekosistem. Dinamika persaingan seiring waktu telah dimodelkan oleh para pendukung aliran pemikiran ekologi populasi. Misalnya Moore tahun 1993. Aliran pemikiran ini memodelkan dinamika persaingan dengan mengadopsi analogi biologis, dengan mengambil titik acuan pada cara organisme beradaptasi dengan lingkungan mereka. Perspektif ini menunjukkan bahwa organisasi yang sukses juga adalah mereka yang mampu berevolusi dengan cepat mengikuti perubahan di lingkungan mereka. Nah, ini ada beberapa kategorinya adalah R strategis ini yang di awal biasanya dia mengincar yang seperti pioneering seperti itu. Kemudian R spesialis ini yang memang mengincar yang market-market yang khusus, yang lebih sedikit jumlahnya. Kemudian R generalisnya ini yang lebih umum, sasarannya lebih besar. Kemudian K strategis ini yang terakhir, yang seperti lead follower. Kemudian di sebelah bawah ini adalah challenge untuk inovasi ekosistem ini. Jadi pertama, kalau di awal di pioneering itu market growth-nya itu masih sedikit. Nah, challenge-nya itu adalah bagaimana memproteksi ide dari yang lainnya. Kemudian mulai berkembang. Nah, ini mulai bagaimana mendominasi market. Kemudian berlanjut ke maturity di sini bagaimana menjaga bargaining power yang besar, yang kuat. Kemudian pada saat market growth-nya mulai turun, ini renewal. Jadi bagaimana menghalau dan untuk menahan dari ekosistem yang lain. Seperti itu. Oke, berikut adalah sekian dari kami. Berikut adalah materi terakhir. Sekian dan terima kasih.